Kita pasti tahu, tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Tanggal tersebut adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Mengapa Ki Hajar Dewantara yang menjadi ikon pendidikan nasional di negeri ini? Halo, salam dan bahagia. Selamat datang di Museum Dewantara Kirtigriya, rumah hasil kerja Ki Hajar Dewantara. Saya Ria yang akan menemani teman-teman berkeliling museum hari ini. Pasti teman-teman sudah tahu ya, sosok Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Nah, hari ini kita akan berkeliling di museum mengenal lebih dekat sosok Ki Hajar Dewantara. Lokasi museum ini ada di Jalan Taman Siswa nomor 31. Jika teman-teman masuk ke kompleks Taman Siswa, akan langsung melihat pendopo Taman Siswa. Nah, lokasi museum ini tepat di sebelah utara pendopo Taman Siswa. Rumah ini didirikan pada tahun 1925. Pemiliknya bernama Mas Ajeng Ramsinah. Ki Hajar Dewantara dan perwakilan Taman Siswa baru membelinya di tahun 1934 seharga 3.000 gulden atau kisaran 24 juta rupiah. Ki Hajar dan keluarga tidak langsung berpindah ke rumah ini karena beliau menginginkan adanya pendopo untuk bermusyawarah dan berkegiatan di Taman Siswa. Akhirnya, pada tahun 1938, Ki Hajar menempati rumah ini setelah pendopo dibangun. Di tahun 1958, Ki Hajar mengemukakan di depan rapat keluarga Taman Siswa untuk bisa rumah ini menjadi museum. Menurut Ki Hajar, museum sangat penting bagi kemajuan pendidikan. Namun sayang, 1 tahun setelah beliau mengungkapkan keinginannya, beliau meninggal. Keinginan Ki Hajar tersebut baru terwujud 10 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1970. Museum tersebut diresmikan langsung oleh Nyi Hajar Dewantara. Jadi, museum ini terdiri dari 6 ruangan dan 1 perpustakaan. Penasaran bagaimana isi dari museum ini? Yuk kita mulai dari ruangan pertama. Di ruangan ini, kita akan mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai sosok anti-kolonialisme. Kita juga akan belajar mengenai sejarah dari Ki Hajar Dewantara, kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh nasional, dan juga aktivitas beliau di bidang politik dan jurnalisme. Tahukah teman-teman, Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari seorang raja. Beliau adalah bangsawan. Namun, identitasnya sebagai bangsawan tidak menjauhkannya dari rakyat biasa. Beliau tetap dekat dengan para rakyat. Mungkin teman-teman mengetahui Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tapi sebelumnya beliau lebih aktif di politik dan jurnalisme. Bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan partai politik yang pertama,
indise partai. Ketiganya kemudian dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Aktivitasnya di bidang politik dan jurnalistik akhirnya menghasilkan sebuah karya. Beliau menulis surat yang isinya mengkritik pemerintah Belanda. Andaikan aku seorang Belanda. Tulisan itu lalu menjadikan beliau dan ketiga temannya dikenakan hukuman buang di Belanda. Selesainya mereka dibuang di Belanda, mereka tetap melanjutkan aktivitas jurnalisme dan juga kritik tentang Belanda. Sebagai bukti, beliau pernah ditangkap dan dipenjara di Pekalongan. Sebagai aktivis anti-kolonialisme, beliau bersahabat dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional pada saat itu. Salah satunya adalah Presiden pertama di Indonesia, Insinyur Soekarno. Untuk tambahan informasi, Presiden Soekarno juga pernah menjadi pamong di Taman Siswa Cabang Bandung. Kedekatannya dengan Ki Hajar sampai maut memisahkan. Mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Selamat datang di ruang yang kedua. Temanya adalah ruang keluarga. Barang di sini semuanya masih asli. Coba perhatikan gambar di atas. Lantainya masih sama dengan yang sekarang. Taman Siswa didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara untuk rakyat. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan akses pendidikan untuk kaum bangsawan. Padahal, Ki Hajar menghendaki bahwa pendidikan atau belajar itu untuk semuanya. Di sini, kita bisa melihat panji, lambang, kelas taman siswa, dan juga cabang-cabang taman siswa dari barat sampai timur. Selanjutnya, kita akan ke bagian teras rumah. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian teras rumah. Sebenarnya, museum ini menghadap ke arah jalan. Tapi ada yang menarik di ruangan ini yang sangat terbuka, yaitu adanya telepon rumah Ki Hajar Dewantara. Di mana letak telepon itu? Yuk kita ke sana. Telepon merupakan barang mewah pada zaman itu. Terbukti nomor telepon Ki Hajar pada saat itu hanya 43. Namun teleponnya diberikan di teras yang terbuka. Hal itu menunjukkan kedermawanan Ki Hajar Dewantara. Telepon ini bisa digunakan oleh siapa saja, guru atau pamong, sebutan guru di taman siswa, dan juga para tetangga. Lalu, bagaimana awal Ki Hajar Dewantara memulai gerakan pendidikannya? Oke, kita ke pojok selanjutnya. Pada saat Ki Hajar Dewantara dan teman-teman dibuang di negeri Belanda, saat itu bertepatan dengan revolusi pendidikan di Eropa. Ki Hajar banyak sekali belajar tentang konsep-konsep dari Maria Montessori dan Rabindranath Tagore. Pada awalnya pendidikan berfokus pada guru, tapi setelah revolusi pendidikan berfokus pada anak. Namun, sekembalinya ke tanah air, Ki Hajar tidak lalu membuat gerakan taman siswa. Kapan gerakan taman siswa dimulai? Kita ke ruangan selanjutnya. Kita sampai di ruangan
4. Temanya Ki Hajar Pahlawan Nasional. Ada yang menarik di ruangan ini. Piano ini. Dulu, sewaktu Ki Hajar dan Nyi Hajar melakukan perjalanan ke Belanda, Ki Hajar menyampaikan hadiah ke Nyi Hajar. Hadiahnya adalah suatu tembang bernama Kinanti Sandung. Uniknya, Kinanti Sandung ini adalah gubahan dari nada gamelan ke nada piano. Dari situlah nantinya akan muncul metode Sariswara. Metode yang kemudian digunakan untuk pendidikan seni di Taman Siswa. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar honoris causa dari Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1959, 26 April, Ki Hajar Dewantara wafat. Lalu, pada saat itu, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Pahlawan Nasional. Selanjutnya, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya dirayakan menjadi Hari Pendidikan Nasional di negeri ini. Luar biasa ya, Ki Hajar Dewantara dalam perjalanannya. Pasti beliau tidak sendirian dalam merintis karirnya. Ada sosok yang luar biasa yang berada di sampingnya. Siapa beliau? Oke, simak terus ya. Selamat datang di ruangan selanjutnya yang bertemakan Taman Siswa dan Perjuangan Hak Perempuan. Kita akan melihat bagaimana perempuan Indonesia pada zaman dahulu memperjuangkan hak perempuan. Namanya adalah Nyi Hajar Dewantara. Nama aslinya Raden Ajeng Sutartinah. Raden Ajeng Sutartinah ini juga merupakan pahlawan yang menginisiasi adanya Kongres Perempuan yang pertama. Teman-teman pasti sudah tahu ya, tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Nah, pada saat itu Nyi Hajar sebagai wakil ketua penyelenggaranya. Nyi Hajar mengemukakan pidatonya. Nyi Hajar ini adalah istri yang sangat setia mendampingi perjalanan politik dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara sebenarnya adalah seorang sepupu. Mereka berangkat dari perjodohan, tapi itu tidak mengurangi rasa cinta mereka karena mereka saling menyayangi. Kontribusi Nyi Hajar terhadap perjalanan Ki Hajar Dewantara amatlah besar. Nyi Hajar sangat mendukung apa saja karir Ki Hajar Dewantara. Namun, Nyi Hajar melihat kerapuhan ketika Ki Hajar berkarir di bidang politik. Oleh karena itu, Nyi Hajar merekomendasikan agar berhenti di kepartean dan melanjutkannya di bidang pendidikan. Wah, menarik ya cerita dari Nyi Hajar mendampingi Ki Hajar Dewantara. Ada hal menarik apa aja ya di ruang selanjutnya? Yuk kita ke sana. Di sini kita memasuki ruangan yang bertemakan pendidikan, seni, dan budaya. Pendidikan kesenian di Taman Siswa amatlah sangat penting karena kesenian ini diyakini dapat menghaluskan budi anak. Melalui kesenian, anak-anak diajarkan kejujuran, kebahagiaan, dan cinta terhadap budaya lokal. Ya, teman-teman di sini bisa melihat karya dari keluarga Taman Siswa. Salah satunya yaitu lukisan Avandi. Beliau adalah pamong Taman Siswa cabang Jakarta. Ada Sindu Sisworo, juga ada Trubus. Selain itu ada juga seniman Tino Sidin, tapi lukisannya tidak ada di sini.
Ki Hajar Dewantara juga menginisiasi atau salah satu pelopor berdirinya ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, yang sekarang dikenal dengan ISI, Institut Seni Indonesia. Selanjutnya di belakang saya, ini ada tempat tidur dari putri yang pertama Ki Hajar Dewantara, yaitu Nyi Asti. Oh ya teman-teman, kalau misal teman-teman berkunjung di ruangan ini, jangan lupa di sudut menariknya. Ini ada gamelan, bisa kalian coba. Gamelan ini dulunya digunakan untuk pelajaran karawitan di Taman Siswa pada tahun 1926. Kita coba yuk. Ruangan 6 tadi adalah ruangan terakhir di bangunan museum. Namun di belakang masih ada sudut yang menarik. Yuk kita lihat. Pada awal pendiriannya, Taman Siswa mempunyai media cetak yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai keyakinan kepada para anggotanya. Media cetak yang digunakan salah satunya adalah pusara. Pusara pada awalnya dicetak di tahun 1931. Di belakang saya ini ada alat-alat yang digunakan untuk mencetak majalah pusara. Pusara sendiri artinya adalah sapu lidi, yaitu ikatan. Diyakini sebagai ikatan keluarga Taman Siswa untuk menanamkan nilai-nilai keyakinan Taman Siswa. Kalau teman-teman tertarik lebih lanjut mengenai produksi hasil karya pusara atau buku-buku lainnya cetakan Taman Siswa, teman-teman bisa berkunjung ke perpustakaan. Yuk kita ke perpustakaan. Nah, kita sampai nih di perpustakaan. Di perpustakaan ini ada beragam koleksi di Museum Dewantara Kirtigria. Ada serat Jawa, buku 30 tahun Taman Siswa, buku pendidikan Ki Hajar Dewantara, buku kebudayaan, dan lainnya. Banyak peneliti-peneliti yang berkunjung ke perpustakaan Museum Dewantara Kirtigria untuk meneliti banyak hal. Bahkan beberapa mengadakan diskusi-diskusi di perpustakaan Museum Dewantara Kirtigria. Sebagaimana harapan Ki Hajar Dewantara, sosok yang sangat bersahaja. Museum adalah ruang untuk banyak jiwa, lintas latar belakang dan lintas usia. Namun tidak berhenti di situ semata. Harapannya ada lebih besar daripada itu semuanya, menginspirasi dan membawa perubahan yang lebih baik bagi semesta, kita semua. Wah, udah selesai nih virtual tour kita pada hari ini. Gimana teman-teman? Menarik nggak? Oke, masih tetap di situ ya teman-teman. Nanti ada acara selanjutnya. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Salam dan bahagia. Dadah.